Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan juga kelompok pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai sistem basis data, yaitu menganalisis struktur data relasional dari sebuah studi kasus. Sebelum kita masuk ke materi, kami akan memperkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Pertama, saya adalah Haikal Fizi Aldafin dengan NIM 2501020116. Saya Andre Zulian Pratama dengan NIM 2501020115. Saya Fathar Sabil Abdullah dengan NIM 2501020105. Saya Ryan Febrian dengan NIM 2501020092. Selanjutnya, materi mengenai sistem informasi perpustakaan akan dilanjutkan oleh Andre. Andre, silakan. Baik, pada bagian pertama kita akan membahas tentang sistem informasi perpustakaan. Sistem ini merupakan sebuah sistem berbasis database relasional yang artinya semua data disimpan dalam bentuk tabel-tabel yang saling terhubung satu sama lain. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk mengelola seluruh aktivitas perpustakaan secara otomatis. Eh, dan juga sebelumnya dilakukan secara manual seperti mencatat peminjaman di buku, sekarang sudah dilakukan oleh sistem. Selain itu, sistem ini juga berfungsi untuk mengamankan data agar tidak mudah dimanipulasi, menghindari duplikasi data, dan melacak semua aktivitas, mulai dari peminjaman sampai pengembalian buku. Di dalam sistem ini terdapat dua aktor utama, yaitu yang pertama petugas, yang berperan sebagai admin dan memiliki akses penuh terhadap sistem. Yang kedua, anggota, yaitu pengguna yang meminjam buku. Semua aktivitas anggota, seperti peminjaman dan pengembalian, akan dicatat dan dipantau oleh sistem secara otomatis. Selanjutnya kita masuk ke bagian entitas. Entitas ini bisa kita anggap sebagai objek utama dalam database. Pada sistem perpustakaan ini terdapat 6 entitas, yaitu yang pertama entitas anggota untuk menyimpan data profil pengguna yang terdaftar dan memiliki hak untuk melakukan transaksi sirkulasi. Yang kedua, buku Me- untuk menyimpan data master inventaris fisik koleksi literatur yang tersedia di perpustakaan. Yang ketiga, entitas petugas untuk menyimpan dan data kredensial staf yang memiliki otoritas untuk memvalidasi dan memanipulasi data transaksi sistem. Yang keempat, entitas peminjaman untuk mencatat header transaksi sirkulasi keluar, mengikat data anggota peminjam dengan petugas yang melayani. Yang kelima, detail peminjaman, entitas asosiatif yang menyimpan rincian spesifik item buku dalam suatu transaksi peminjaman, sekaligus melacak perubahan kondisi fisik buku. Dan yang terakhir, entitas pengembalian, mencatat proses penutupan transaksi sirkulasi secara spesifik, relasi 1:1, untuk memvalidasi status denda dan mengikat petugas penerima. Berikutnya kita masuk ke atribut, yaitu kolom-kolom yang ada dalam setiap entitas. Yang pertama, contohnya entitas anggota. Memiliki atribut ID anggota, nama anggota, alamat, nomor telepon, tanggal daftar, dan status keanggotaan. Yang kedua, entitas buku. Memiliki atribut ID buku, judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, dan kategori buku. Yang ketiga, entitas petugas. Memiliki atribut ID petugas, nama petugas, jabatan, nomor telepon, dan email petugas. Yang keempat, entitas peminjaman. Memiliki atribut ID peminjaman, ID anggota, ID petugas, tanggal peminjaman, batas peminjam, status peminjaman. Yang kelima, entitas pengembalian. Memiliki atribut ID pengembalian, ID peminjaman, ID petugas, tanggal pengembalian, denda, status pengembalian. Yang terakhir atau yang keenam, detail peminjaman. Memiliki atribut ID detail, ID peminjaman, ID buku, kondisi saat dipinjam, dan yang terakhir kondisi saat kembali. Selanjutnya materi primary key akan dijelaskan oleh Haikal. Oke, selanjutnya pada
bagian primary key pada sistem informasi perpustakaan, yaitu ada beberapa, yaitu salah satunya pertama sekali yaitu entitas anggota memiliki primary key ID anggota, yaitu digunakan untuk mengidentifikasi setiap anggota secara unik. Selanjutnya ada entitas buku memiliki primary key ID buku. Akses pemilihan yaitu menjamin setiap buku memiliki identitas yang berbeda. Ada juga entitas petugas yang memiliki primary key ID petugas, digunakan untuk membedakan setiap petugas perpustakaan. Selanjutnya ada entitas peminjaman, memiliki primary key ID peminjaman untuk mengidentifikasi setiap transaksi peminjaman. Selanjutnya ada entitas pengembalian, memiliki primary key ID pengembalian, digunakan untuk mencatat setiap transaksi pengembalian. Selanjutnya, dan yang terakhir ada detail peminjaman, memiliki primary key ID detail, digunakan untuk mengidentifikasi setiap baris rincian buku di dalam satu transaksi peminjaman secara unik. Selanjutnya, ada relasi entitas, yaitu entitas pertama anggota memiliki relasi untuk melakukan peminjaman pada entitas kedua yang memiliki kardinalitas one to many. Selanjutnya, ada entitas petugas yang memiliki relasi untuk melayani peminjaman pada entitas kedua dengan kardinalitas one to many juga. Selanjutnya, ada entitas peminjaman memiliki relasi untuk mencakup detail peminjaman pada entitas kedua yang memiliki kardinalitas one to many. Selanjutnya, ada buku yang memiliki relasi tercatat di detail peminjaman pada entitas kedua dan memiliki kardinalitas yang sama, yaitu one to many. Nah, selanjutnya ada peminjaman yang memiliki relasi diselesaikan oleh pengembalian pada entitas kedua yang memiliki kardinalitas one to one. Dan yang terakhir adalah petugas yang memiliki relasi menerima pengembalian pada entitas kedua yang memiliki kardinalitas one to many. Nah, sistem ini dirancang dengan integritas relasional yang ketat. Seorang anggota dapat melakukan banyak transaksi peminjaman, hingga hubungan keduanya memiliki kardinalitas one to many, karena satu transaksi peminjaman dapat mencakup beberapa buku sekaligus. Hubungan antara buku dan peminjamannya secara konseptual bersifat many to many, dipecah menggunakan entitas asosiatif detail peminjaman. Oleh karena itu, secara arsitektur fisik, satu peminjaman dapat memiliki banyak rincian di detail peminjaman, yaitu one to many. Satu buku fisik dapat tercatat di banyak rincian peminjaman yang berbeda. Nah, untuk memastikan akuntabilitas menyelesaikan transaksi, setiap data peminjaman terikat secara absolut dengan tepat satu nota pengembalian, membentuk relasi one-to-one yang mencegah duplikasi penutup transaksi. Seluruh alur data ini dimanipulasi oleh entitas petugas, di mana satu petugas dapat melayani dan bertanggung jawab atas banyak transaksi peminjaman. Berikut adalah diagram yang sudah saya dan juga kelompok saya buat, yaitu diagram IRD mengenai sistem informasi perpustakaan, di mana ada tabel entitas anggota, ada entitas petugas, pengembalian, peminjaman, detail peminjaman dan juga buku yang saling berhubungan, dan juga masing-masing entitas memiliki atribut yang unik. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada materi sistem e-commerce sederhana yang akan dilanjutkan oleh Fathar. Silakan Fathar. Oke. 2. Sistem e-commerce sederhana. A. Deskripsi sistem. E-commerce ini adalah sistem informasi transaksional berbasis web yang mengintegrasikan pengelolaan dan katalog dan alur kerja penjualan secara otomatis. Sistem ini memungkinkan pelanggan sebagai aktor utama untuk mengakses tabel produk, melakukan registrasi data pada tabel pelanggan, serta mengeksekusi pesanan. Setiap transaksi yang dilakukan akan memicu pembentukan record pada tabel detail pesanan untuk menyimpan rincian produk secara spesifik. Diikuti dengan proses validasi pada tabel pembayaran dan koordinasi logistik melalui tabel pengiriman. Dengan arsitektur ini, sistem menjamin konsistensi data antara stok barang, status transaksi, dan riwayat pengiriman secara real-time.
B. Entitas. Nama entitasnya ada pelanggan, deskripsinya. Untuk menyimpan data pengguna yang melakukan pembelian produk. Ada produk. Untuk menyimpan informasi barang yang dijual pada toko online. Ada entitas pesanan untuk mencatat transaksi pembelian yang dilakukan pelanggan. Lalu ada entitas pembayaran untuk menyimpan informasi pembayaran dari pesanan. Entitas pengiriman untuk menyimpan informasi pengiriman barang kepada pelanggan. Dan entitas detail pesanan untuk menyimpan informasi detail mengenai produk yang dipesan. C. Atribut setiap identitas. Entitas pelanggan. Atributnya ada ID pelanggan, nama pelanggan, email, nomor telepon, alamat, dan tanggal registrasi. Scroll ke. Lalu ada entitas produk yang atributnya ada ID produk, nama produk, kategori produk, harga produk, stok produk, dan deskripsi produk. Lalu ada entitas pesanan, atributnya ada ID pesanan, ID pelanggan, tanggal pesanan, total harga, dan status pesanan. Ada entitas pembayaran, atributnya ada ID pembayaran, ID pesanan, metode pembayaran, tanggal pembayaran, jumlah pembayaran, dan status pembayaran. Ada terakhir entitas detail pesanan, atributnya ada ID detail. Dan ID pesanan, ID produk, kuantitas, harga satuan. Selanjutnya untuk D sampai berikutnya akan dilanjutkan oleh Raihan Febrian. Oke, di sini D adalah primary key, yaitu ID pelanggan, digunakan untuk mengidentifikasi setiap pelanggan secara unik. Lalu produk, primary key-nya adalah ID produk, untuk menjamin setiap produk memiliki identitas yang berbeda. Lalu ada pesanan, primary key-nya ID pesanan, untuk mengidentifikasi setiap transaksi pesanan. Terus ada pembayaran, primary key-nya yaitu ID pembayaran, digunakan untuk mencatat setiap transaksi pembayaran. Lalu ada pengiriman, primary key-nya yaitu ID pengiriman, untuk mengidentifikasi setiap proses pengiriman barang. Yang terakhir ada detail pesanan, primary key-nya adalah ID detail, untuk mencatat detail dari setiap pesanan. Relasi antar entitas. Ada entitas satu yaitu pelanggan memiliki relasi membuat. Untuk entitas kedua yaitu pesanan dengan kardinalitas yaitu one to many. Terus ada pesanan memiliki relasi memasukkan kepada entitas dua yaitu detail pesanan memiliki kardinalitas satu one to many. Terus ada produk memiliki relasi terdata di entitas dua yaitu detail pesanan memiliki kardinalitas one to many. Terus ada pesanan memiliki relasi memiliki entitas dua detail pesanan, dan memiliki kardinalitas one to many. Terus ada pesanan memiliki relasi memiliki yaitu entitas kedua pengiriman memiliki kardinalitas one to one. Sistem ini menggunakan arsitektur database relasional di mana seorang pelanggan dapat membuat banyak pesanan atau one to many. Namun setiap pesanan hanya dimiliki oleh satu pelanggan memiliki foreign key ID pelanggan. Hubungan antara produk dan pesanan yang bersifat many to many dikelola secara presisi melalui tabel perantara detail pesanan yang memungkinkan pencatatan berbagai produk dalam suatu pesanan sekaligus menyimpan data transaksional seperti kuantitas dan harga satuan. Untuk menjamin integritas proses, setiap pesanan secara unik terhubung dengan tepat satu catatan pembayar dan satu catatan pengiriman melalui relasi satu ke satu atau one to one yang diperketat dengan unique constraint pada masing-masing foreign key terkait. Terus di bagian F ada diagram IRD, bisa dilihat diagramnya ada pembayaran, pengiriman, pesanan, pelanggan, detail pesanan, dan produk.
Oke. Selanjutnya dialihkan kepada moderator. Oke. Um, setelah setelah selesai menyelesaikan membahas materi mengenai sistem basis data ini, menganalisis mengenai sistem informasi perpustakaan dan juga e-commerce sederhana. Nah, di setiap entitas yang kita buat memiliki entitas yang memiliki data dan juga ada yang tabel yang sebagai tabel transaksi, yaitu tabel yang meminjam data daripada tabel lain yang disebut juga foreign key. Mungkin segitu saja yang bisa saya dan juga kelompok saya berikan menjelaskan mengenai sistem informasi perpustakaan dan juga e-commerce sederhana pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Nah, kok gitu ya.